Hai semuanya. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan, tapi jarang benar-benar dibicarakan dengan jujur. Fase ketika kita lelah, bukan cuma badan, tapi juga hati dan pikiran. Ketika kamu lelah, seringkali dunia terasa seperti berjalan terlalu cepat, sementara kaki kita tertinggal di belakang. Seolah semua orang tahu kemana mereka pergi, dan hanya kita yang masih berhenti di persimpangan tanpa papan petunjuk. Lelah di titik ini bukan lagi soal kurang tidur atau capek bekerja seharian, tapi tentang perasaan kosong yang muncul bahkan saat kita sedang diam. Tentang tarikan nafas yang terasa berat tanpa alasan jelas, dan tentang pikiran yang terus berisik meski tubuh sudah meminta istirahat. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa lelah adalah tanda kurang kuat, kurang bersyukur, atau kurang berusaha. Padahal seringkali lelah justru datang karena kita sudah terlalu lama berusaha tanpa memberi ruang untuk diri sendiri bernafas. Di fase ini, kita cenderung merasa bersalah karena ingin berhenti sejenak. Kita melihat sekitar dan menemukan begitu banyak orang yang tampaknya baik-baik saja, produktif, penuh energi, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Lalu tanpa sadar membandingkan diri dengan mereka. Perbandingan itu pelan-pelan menggerogoti perasaan kita, membuat kita merasa tertinggal, gagal, atau tidak cukup baik. Padahal, yang sering tidak kita lihat adalah betapa setiap orang membawa beban masing-masing, hanya saja tidak semua beban dipamerkan ke permukaan. Ketika kamu lelah, dunia seakan menuntutmu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap kuat, sementara di dalam, kalian semua hanya ingin duduk dan diam, tanpa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Lelah juga sering datang karena kita terlalu sering memaksa diri untuk menjadi versi yang diharapkan orang lain. Kita belajar menyesuaikan diri, menekan keinginan, mengabaikan sinyal tubuh, dan menunda kebutuhan emosional demi memenuhi standar yang tidak selalu kita pilih sendiri. Lama-kelamaan, semua yang ditekan itu menumpuk dan berubah menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita mungkin masih bangun pagi, masih melakukan rutinitas, masih tertawa di depan orang lain, tapi ada bagian dalam diri yang terasa kosong dan mati rasa. Di titik ini, kelelahan bukan lagi soal fisik, tapi tentang kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Seringkali ketika kita lelah, yang kita butuhkan bukan motivasi tambahan atau nasihat untuk lebih semangat, melainkan pengakuan bahwa rasa lelah itu valid. Kita butuh diizinkan untuk merasa tidak baik-baik saja, tanpa harus merasa lemah. Kalian semua berhak mengakui bahwa ada hari-hari di mana bangun dari tempat tidur saja sudah terasa seperti pencapaian besar. Ada hari-hari di mana pikiran terasa kabur dan emosi mudah goyah, bukan karena kita rapuh, tapi karena kita manusia. Mengakui kelelahan bukan berarti menyerah, justru seringkali itu langkah pertama untuk benar-benar merawat diri. Di tengah kelelahan, kita sering lupa bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Hidup lebih mirip perjalanan panjang dengan banyak tikungan, tanjakan, dan pemberhentian yang tidak terduga. Ada fase di mana kita melaju kencang, ada juga fase di mana kita harus berjalan pelan, bahkan berhenti. Ketika kamu lelah, mungkin itu tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang meminta jeda, bukan untuk mundur selamanya, tapi untuk mengatur ulang arah. Sayangnya, budaya yang kita hidupi seringkali tidak ramah pada jeda. Kita diajarkan untuk terus bergerak, terus menghasilkan, terus membuktikan diri, sampai lupa bahwa manusia bukan mesin. Kelelahan juga sering diperparah oleh kebiasaan memendam perasaan. Kita takut dianggap lemah jika mengungkapkan apa yang dirasakan, takut merepotkan orang lain, atau takut tidak dimengerti. Akhirnya kita memilih diam dan menanggung semuanya sendiri. Diam ini mungkin terlihat kuat dari luar, tapi di dalam justru menguras energi perlahan-lahan. Ketika kamu lelah, mungkin yang paling melelahkan bukan masalah itu sendiri, melainkan usaha terus-menerus untuk terlihat baik-baik saja di hadapan dunia. Ada kalanya kelelahan muncul karena kita terlalu lama hidup di masa lalu atau terlalu cemas memikirkan masa depan. Pikiran kita bolak-balik antara penyesalan dan kekhawatiran, sementara tubuh tetap berada di masa kini. Tarikan ini menciptakan ketegangan yang tidak pernah benar-benar reda. Kita memikirkan keputusan yang sudah berlalu, membayangkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi, dan lupa memberi perhatian pada apa yang sedang kita jalani sekarang. Ketika kamu lelah, mungkin yang perlu dilakukan bukan mencari jawaban atas semua pertanyaan hidup,
tapi kembali hadir sepenuhnya di momen sekarang ini, sekecil apapun. Ketika kelelahan sudah terlalu lama menemani, seringkali kita mulai meragukan diri sendiri. Kita bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kita, mengapa hal-hal yang dulu terasa mudah kini terasa berat, dan mengapa semangat yang dulu ada seolah menghilang tanpa pamit. Keraguan ini bisa berubah menjadi kritik diri yang tajam, membuat kita semakin tertekan. Kita lupa bahwa manusia tidak selalu berada di puncak performa, dan bahwa naik turun adalah bagian alami dari hidup. Ketika kamu lelah, bukan berarti kamu rusak. Bisa jadi kamu hanya sedang terlalu lama bertahan tanpa istirahat yang cukup. Lelah juga bisa datang dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu konsisten, selalu kuat, selalu tahu jawabannya, padahal hidup seringkali penuh ketidakpastian. Kita lupa memberi ruang untuk belajar, salah, dan tumbuh secara alami. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana apapun yang dilakukan terasa tidak pernah cukup, seolah ada standar tak kasat mata yang terus bergeser. Standar itu melelahkan karena tidak pernah benar-benar bisa dipenuhi, dan semakin kita mengejarnya, semakin jauh rasa puas dari genggaman. Dalam kondisi lelah, hal-hal kecil bisa terasa sangat berat. Pesan sederhana bisa terasa mengganggu, keputusan kecil bisa terasa membingungkan, dan tugas sehari-hari bisa terasa menguras tenaga. Ini bukan tanda kemalasan, tapi sinyal bahwa kapasitas kita sedang penuh. Seperti gelas yang sudah terisi sampai bibirnya, tambahan setetes air saja bisa membuatnya tumpah. Ketika kamu lelah, penting untuk menyadari batas ini, bukan malah memaksakan diri sampai benar-benar kehabisan tenaga. Seringkali kita berharap kelelahan akan hilang dengan sendirinya jika kita mengabaikannya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kelelahan yang diabaikan cenderung berubah menjadi kejenuhan, lalu menjadi ketidakpedulian, dan akhirnya bisa menjelma menjadi keputusasaan. Itulah kenapa penting untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang tubuh dan pikiran coba sampaikan. Mungkin kita butuh tidur yang lebih berkualitas, mungkin kita butuh berbicara dengan seseorang yang dipercaya, atau mungkin kita butuh menata ulang prioritas hidup. Ketika kamu lelah, dunia tidak harus diberi penjelasan panjang lebar. Kalian semua tidak berkewajiban untuk selalu tersedia, selalu ramah, atau selalu responsif. Menjaga jarak sementara bukan berarti membenci dunia, tapi bentuk perlindungan diri. Ada kekuatan dalam memilih untuk mundur selangkah demi menjaga kewarasan. Ironisnya, justru dengan berani berhenti sejenak, kita seringkali menemukan energi baru yang sebelumnya tidak terlihat. Lelah juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Di titik ini, sulit untuk terus berpura-pura. Masker yang biasa kita pakai mulai terasa berat, dan keinginan untuk menjadi autentik semakin kuat. Mungkin inilah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan apa yang diharapkan orang lain. Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab, tapi kejujuran pada diri sendiri seringkali menjadi pintu awal menuju penyembuhan. Ada juga kelelahan yang datang dari hubungan, dari dinamika sosial yang menguras energi tanpa disadari. Terlalu sering mengalah, terlalu sering memahami tanpa dipahami, atau terlalu sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri, bisa membuat kita kehilangan keseimbangan. Ketika kamu lelah, mungkin sudah saatnya mengevaluasi hubungan mana yang memberi energi dan mana yang justru menyedotnya. Ini bukan soal egois, tapi soal keberlangsungan diri. Kita sering lupa bahwa istirahat bukan hanya soal tidur, tapi juga soal memberi ruang bagi pikiran dan emosi untuk tenang. Ada istirahat yang datang dari tertawa lepas, dari melakukan hal yang kita sukai tanpa tujuan produktif, dari diam tanpa distraksi, atau dari membiarkan diri tidak melakukan apapun tanpa rasa bersalah. Kalian semua berhak atas bentuk istirahat ini, meski seolah dunia berkata sebaliknya. Ketika kamu lelah, mungkin ada rasa takut bahwa jika berhenti, kita tidak akan bisa mulai lagi. Ada kekhawatiran bahwa jeda akan berubah menjadi kemunduran permanen. Padahal, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Jeda yang sadar dan penuh perhatian bisa menjadi titik balik, tempat kita mengisi ulang energi dan menyambung kembali dengan diri sendiri. Berhenti bukan berarti gagal, dan bergerak pelan bukan berarti tidak bergerak sama sekali. Di fase lelah, kita belajar bahwa hidup tidak selalu harus terasa jelas. Ada masa di mana kita tidak tahu apa langkah berikutnya, dan itu tidak apa-apa. Ketidakpastian memang tidak nyaman,
tapi ia juga membuka ruang untuk kemungkinan baru. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu punya jawaban, kita memberi kesempatan pada hidup untuk mengejutkan kita dengan cara yang tidak terduga. Lelah juga bisa menjadi guru yang jujur. Ia menunjukkan batas kita, mengingatkan bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya sendiri, dan mengajak kita untuk meminta bantuan. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian untuk mengakui keterbatasan. Kalian semua tidak diciptakan untuk menanggung hidup sendirian, meski kadang terasa lebih aman untuk melakukannya sendiri. Ada momen di mana kelelahan membuat kita mempertanyakan makna dari semua yang kita lakukan. Untuk apa semua usaha ini, jika rasanya hanya menguras tenaga? Pertanyaan ini mungkin menakutkan, tapi juga penting. Ia mengajak kita meninjau ulang arah hidup, nilai yang kita pegang, dan alasan di balik setiap langkah. Mungkin ada hal-hal yang perlu dilepaskan, bukan karena tidak penting, tapi karena sudah tidak lagi selaras dengan siapa kita sekarang. Ketika kamu lelah, waktu terasa berjalan berbeda. Hari-hari bisa terasa panjang dan berat, atau justru berlalu begitu saja tanpa bekas. Di tengah perasaan ini, penting untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua target harus tercapai, dan tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Ada nilai dalam bertahan, bahkan ketika kita hanya mampu melakukan hal-hal dasar. Seringkali kita menunggu sampai benar-benar pulih untuk kembali bergerak, padahal pemulihan bukan garis lurus. Ada hari di mana kita merasa lebih baik, lalu esoknya kembali lelah. Fluktuasi ini normal, dan tidak berarti kita kembali ke titik nol. Setiap upaya kecil untuk merawat diri tetap berarti, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Ketika kamu lelah, mungkin yang paling dibutuhkan adalah perubahan cara kita berbicara pada diri sendiri. Alih-alih terus menghakimi, kita bisa mencoba memahami. Alih-alih memaksa, kita bisa mencoba mendengarkan. Bahasa internal yang lebih ramah bisa mengurangi beban yang tidak perlu dan perlahan membuka ruang bagi pemulihan. Ada kekuatan dalam menerima bahwa kita sedang lelah. Penerimaan ini bukan kepasrahan, tapi bentuk kejujuran yang memberi kita pijakan yang lebih stabil. Dari titik ini, kita bisa mulai mengambil langkah kecil, bukan untuk menjadi versi terbaik diri, tapi untuk menjadi versi yang lebih utuh dan sehat. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa dunia tidak memberi jeda, bahwa tuntutan terus datang tanpa henti. Di tengah itu semua, ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang merasakan. Merasakan lelah, sedih, bingung, dan ragu adalah bagian dari pengalaman manusia, bukan kegagalan. Pada akhirnya, ketika kamu lelah, bukan berarti hidup sedang menolakmu. Bisa jadi hidup sedang mengajakmu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri dengan lebih dalam. Ada pesan yang sering tersembunyi di balik kelelahan, pesan tentang kebutuhan yang terabaikan, tentang batas yang terlampaui, atau tentang arah yang perlu disesuaikan. Lelah mengingatkan kita bahwa kita bukan mesin yang bisa terus berjalan tanpa perawatan. Kita adalah manusia dengan emosi, kebutuhan, dan batas. Menghormati batas ini bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kedewasaan. Kalian semua berhak untuk memilih ritme hidup yang lebih manusiawi, meski itu berarti melawan arus ekspektasi sekitar. Ada hari-hari di mana satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bertahan, dan itu sudah cukup. Bertahan adalah bentuk keberanian yang sering tidak terlihat. Ia tidak selalu datang dengan sorak-sorai atau pengakuan, tapi ia nyata dan berarti. Ketika kamu lelah dan tetap memilih untuk hidup, itu sudah merupakan kemenangan kecil. Pelan-pelan, kelelahan bisa mengajarkan kita untuk lebih selektif tentang apa yang kita kejar dan apa yang kita lepaskan. Kita belajar bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan dengan mengorbankan kesehatan mental dan emosional. Ada hal-hal yang boleh kita lepaskan tanpa rasa bersalah, karena melepaskan juga bagian dari menjaga diri. Ketika energi mulai kembali, meski hanya sedikit, kita mungkin melihat hidup dengan kacamata yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap penting mungkin terasa kurang relevan, sementara hal-hal sederhana justru terasa lebih bermakna. Ini bukan kemunduran, tapi pergeseran perspektif yang lahir dari pengalaman. Kalian semua tidak perlu terburu-buru untuk bangkit dengan cara yang spektakuler. Bangkit bisa berarti pelan-pelan kembali mengenali diri, kembali merasakan hal-hal kecil, dan kembali percaya bahwa hidup tidak selalu harus berat. Ada keindahan dalam proses yang tidak tergesa-gesa. Jika hari ini kamu lelah, izinkan diri untuk mengakuinya. Tidak perlu drama, tidak perlu pembenaran panjang. Cukup jujur dan lembut pada diri sendiri. Dunia mungkin tidak berhenti, tapi kamu boleh berhenti sejenak. Dan di jeda itulah, seringkali kita menemukan kembali alasan untuk melangkah, bukan karena harus, tapi karena ingin. Pada akhirnya, kelelahan bukan musuh yang harus dilawan,
melainkan sinyal yang perlu didengarkan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa kita layak dirawat oleh diri sendiri dan oleh hidup. Ketika kamu lelah, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa rasa lelah ini, seberat apapun, tidak akan bertahan selamanya. Ketika kamu lelah, ada satu hal yang sering luput kita sadari, yaitu bahwa rasa lelah tidak selalu meminta solusi cepat. Tidak semua kelelahan bisa disembuhkan dengan liburan singkat, tidur panjang, atau kata-kata penyemangat. Ada lelah yang lebih dalam, yang muncul karena kita terlalu lama hidup dengan menahan diri, terlalu sering berkata iya ketika hati ingin berkata tidak, dan terlalu sering beradaptasi sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Lelah seperti ini tidak berisik, tapi pelan-pelan menggerogoti. Ia tidak datang dengan tangisan, tapi dengan rasa hambar, datar, dan kehilangan gairah pada hal-hal yang dulu membuat kita hidup. Dalam kelelahan itu, kita sering merasa terasing, bahkan dari diri sendiri. Kalian semua mungkin pernah duduk di tengah keramaian, dikelilingi tawa dan obrolan, tapi merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena tidak ada ruang untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kita terlalu sibuk memainkan peran, menjaga citra, dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi. Tanpa sadar, kita menjauh dari suara hati sendiri, dan jarak itu lama-lama berubah menjadi lelah yang sulit dijelaskan. Ketika kamu lelah, pikiran cenderung mencari pelarian. Kita menggulir layar tanpa tujuan, menenggelamkan diri dalam kesibukan, atau mengisi waktu dengan apa saja agar tidak perlu berhadapan dengan rasa kosong. Pelarian ini mungkin membantu sesaat, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Setelah distraksi berhenti, rasa lelah itu kembali, bahkan seringkali lebih kuat. Bukan karena kita gagal mengalihkan perhatian, tapi karena ada hal yang perlu dihadapi, bukan dihindari. Ada kelelahan yang lahir dari perasaan tidak dihargai, dari usaha yang terus dilakukan tanpa pengakuan, dari niat baik yang dianggap biasa, dari kehadiran yang diterima begitu saja. Lama-kelamaan kita mulai bertanya dalam diam, apakah semua ini ada artinya? Pertanyaan ini tidak selalu ingin dijawab oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Ketika kamu lelah, mungkin yang dibutuhkan bukan validasi dari luar, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa kita pantas dihargai, bahkan jika dunia sedang abai. Kita juga sering lelah karena terlalu keras pada diri sendiri. Kita mengukur nilai diri dari pencapaian, produktivitas, dan seberapa sibuk kita terlihat. Ketika ritme melambat, rasa bersalah muncul. Seolah-olah istirahat adalah kemewahan yang harus ditebus, bukan kebutuhan dasar. Pola pikir ini melelahkan, karena tidak memberi ruang untuk manusiawi. Padahal, kalian semua bukan angka, bukan target, dan bukan daftar tugas yang harus terus dicentang. Ketika kamu lelah, tubuh seringkali sudah lebih dulu memberi tanda. Bahu terasa tegang, napas pendek, tidur tidak nyenyak, atau emosi mudah naik turun. Sayangnya, tanda-tanda ini sering kita abaikan, dianggap sepele, atau dinormalisasi. Kita baru benar-benar berhenti ketika tubuh tidak lagi bisa diajak kompromi. Di titik itu, kelelahan bukan lagi pesan halus, tapi alarm keras yang memaksa kita untuk mendengarkan. Ada kelelahan yang muncul karena kita hidup terlalu jauh dari nilai yang kita yakini. Kita mungkin sukses di mata orang lain, tapi kosong di dalam. Kita melakukan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang penting bagi kita, dan konflik batin itu menguras energi tanpa kita sadari. Ketika kamu lelah, mungkin ini saatnya bertanya ulang, bukan tentang apa yang kita kejar, tapi mengapa kita mengejarnya. Ketika kamu lelah, waktu sering terasa tidak ramah. Masa lalu datang membawa penyesalan, masa depan datang membawa kekhawatiran, dan masa kini terasa sempit untuk bernapas. Kita terjebak di antara apa yang sudah terjadi dan apa yang mungkin terjadi, sampai lupa bahwa satu-satunya tempat kita benar-benar hidup adalah sekarang. Tarikan pikiran kedua arah ini melelahkan, karena kita tidak pernah benar-benar hadir sepenuhnya. Di tengah kelelahan, kita sering berharap ada seseorang yang datang dan menyelamatkan, memberi jawaban, atau setidaknya mengerti tanpa perlu dijelaskan. Harapan ini manusiawi, tapi ketika terlalu bergantung, ia bisa berubah menjadi kekecewaan. Tidak semua orang mampu memahami apa yang kita rasakan, dan itu bukan selalu karena mereka tidak peduli, tapi karena setiap orang punya keterbatasan sendiri. Ketika kamu lelah, mungkin yang paling penting adalah menjadi orang yang hadir untuk diri sendiri terlebih dahulu. Lelah juga bisa datang dari kebiasaan menunda perasaan. Kita berkata, nanti saja sedihnya, nanti saja capeknya, nanti saja istirahatnya.
Kita terus menunda sampai akhirnya semua perasaan itu menumpuk dan meledak dalam bentuk kelelahan kronis. Perasaan yang tidak dihadapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Kalian semua hidup di dunia yang bergerak cepat, di mana jeda sering dianggap kemunduran. Kita dibanjiri cerita sukses, pencapaian luar biasa, dan kehidupan yang tampak selalu baik-baik saja. Paparan ini pelan-pelan menciptakan tekanan yang tidak kita sadari. Kita merasa harus terus berkembang, terus naik level, dan terus membuktikan diri. Ketika tidak mampu mengikuti ritme itu, kelelahan datang bersama rasa tidak cukup. Ketika kamu lelah, ada kemungkinan bahwa hidup sedang mengajarkan batas. Batas tentang seberapa jauh kita bisa memberi, seberapa banyak kita bisa menampung, dan seberapa lama kita bisa bertahan tanpa merawat diri. Batas bukan musuh, tapi penanda. Ia membantu kita memahami di mana kita perlu berhenti, mengurangi, atau mengubah arah. Ada momen di mana kelelahan membuat kita kehilangan kepekaan. Kita menjadi datar, tidak terlalu sedih, tapi juga tidak benar-benar bahagia. Emosi terasa tumpul, dan hari-hari berjalan tanpa warna. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kedewasaan atau ketenangan, padahal sebenarnya itu sinyal bahwa kita terlalu lama menekan diri. Ketika kamu lelah, tidak apa-apa jika kamu belum tahu bagaimana cara merasa utuh kembali. Di fase ini, hal paling sederhana bisa menjadi bentuk perawatan. Makan dengan lebih sadar, berjalan tanpa tujuan, menatap langit, atau sekedar duduk tanpa distraksi. Tindakan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ia membantu kita kembali ke tubuh, ke napas, dan ke momen sekarang. Kalian semua tidak selalu membutuhkan perubahan besar untuk mulai pulih. Ketika kamu lelah, penting untuk mengingat bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada hal-hal yang bisa menunggu, ada percakapan yang bisa ditunda, dan ada keputusan yang tidak perlu dipaksakan. Memberi waktu pada diri sendiri bukan berarti lari, tapi memberi ruang agar pikiran dan perasaan bisa lebih jernih. Ketika kamu lelah, seringkali muncul keinginan untuk menghilang sebentar, bukan dari hidup, tapi dari tuntutan. Kita ingin bebas dari peran, ekspektasi, dan kewajiban yang menempel. Keinginan ini bukan tanda ingin menyerah, melainkan kebutuhan untuk kembali menjadi manusia tanpa label. Kalian semua berhak merasakan keinginan ini tanpa merasa bersalah. Lelah juga bisa datang dari terlalu sering menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak sehat. Kita bertahan di situasi yang menguras energi karena takut berubah, takut kehilangan, atau takut tidak punya pilihan lain. Ketakutan ini membuat kita bertahan lebih lama dari yang seharusnya, sampai akhirnya tubuh dan pikiran menyerah. Ketika kamu lelah, mungkin sudah waktunya jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya tidak lagi bisa ditoleransi. Ada fase di mana kelelahan membuat kita mempertanyakan identitas. Kita tidak lagi yakin siapa diri kita di luar peran yang dijalani. Kita lupa apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bersemangat, dan apa yang memberi makna. Kehilangan arah ini melelahkan karena kita merasa berjalan tanpa tujuan. Namun, kebingungan ini juga bisa menjadi awal dari proses mengenal diri yang lebih jujur. Ketika kamu lelah, ingatan tentang kesalahan masa lalu bisa terasa lebih berat. Kita mengulang-ulang kejadian, menyalahkan diri, dan membayangkan seandainya kita memilih jalan lain. Pikiran ini menguras energi karena kita mencoba mengubah sesuatu yang sudah selesai. Memaafkan diri sendiri memang tidak mudah, tapi menyimpan penyesalan terlalu lama hanya akan menambah beban. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa hidup terasa tidak adil, terutama ketika kita sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sebanding. Rasa ketidakadilan ini bisa memicu kelelahan emosional yang mendalam. Kita merasa marah, kecewa, dan putus asa, tapi tidak tahu harus kemana perasaan itu disalurkan. Mengakui perasaan ini tanpa menghakimi diri sendiri adalah langkah penting untuk tidak tenggelam lebih jauh. Ketika kamu lelah, hubungan dengan diri sendiri sering menjadi cermin dari hubungan dengan dunia. Jika kita terus menuntut diri tanpa empati, dunia pun terasa kejam. Sebaliknya, ketika kita mulai bersikap lebih lembut pada diri sendiri, dunia mungkin tidak langsung berubah, tapi cara kita menghadapinya menjadi berbeda. Kelembutan ini bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan yang tenang. Ada kelelahan yang tidak bisa diselesaikan sendirian, dan itu tidak apa-apa. Mencari bantuan, berbagi cerita, atau sekedar ditemani tanpa solusi adalah bentuk perawatan yang sah. Kalian semua tidak harus kuat sendirian. Hidup memang perjalanan personal, tapi bukan berarti harus dilalui dalam kesendirian total.
Ketika kamu lelah, mungkin kamu tidak membutuhkan versi terbaik dari dirimu. Versi yang cukup, yang jujur, dan yang mau bertahan hari ini sudah lebih dari cukup. Tidak ada keharusan untuk selalu berkembang setiap saat. Kadang, bertahan tanpa hancur adalah bentuk pertumbuhan yang paling nyata. Ketika kamu lelah, ingatlah bahwa hidup bergerak dalam gelombang. Ada pasang dan ada surut. Ada masa penuh energi dan ada masa penuh diam. Kita sering menikmati pasang dan membenci surut, padahal keduanya saling melengkapi. Tanpa surut, kita tidak pernah belajar tentang batas dan kedalaman. Kelelahan adalah bagian dari siklus itu, bukan penyimpangan. Di titik ini, kita belajar bahwa tidak semua rasa lelah harus dilawan. Ada lelah yang perlu diterima, dipeluk, dan didengarkan. Dengan menerima, kita berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal dan mulai menggunakannya untuk merawat. Penerimaan ini seringkali membawa kelegaan kecil yang nyata. Kalian semua mungkin berharap suatu hari bangun tanpa rasa lelah sama sekali. Kenyataannya, hidup akan selalu membawa tantangan baru. Namun, seiring waktu, kita bisa belajar mengenali tanda-tanda awal, memahami kebutuhan diri, dan merespons dengan lebih bijak. Kelelahan tidak selalu hilang, tapi cara kita menyikapinya bisa berubah. Ketika kamu lelah, tidak perlu memaksa diri untuk melihat sisi positif dari segalanya. Tidak semua pengalaman pahit harus langsung diberi makna. Kadang, cukup akui bahwa ini berat, dan itu saja sudah cukup. Memberi ruang pada kejujuran emosional seringkali lebih menyembuhkan daripada kata-kata bijak yang dipaksakan. Ada hari-hari di mana kita merasa tertinggal, seolah hidup orang lain berjalan lebih baik. Perasaan ini melelahkan karena kita terus membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 orang lain. Perbandingan ini jarang adil dan hampir selalu menyakitkan. Ketika kamu lelah, mungkin sudah saatnya berhenti mengukur diri dengan standar hidup orang lain. Pelan-pelan, dari kelelahan, kita bisa belajar tentang prioritas, tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang bisa dilepaskan. Proses ini tidak instan dan seringkali tidak nyaman, tapi ia membawa kita lebih dekat pada hidup yang lebih selaras dengan diri sendiri. Kalian semua berhak menjalani hidup dengan ritme yang masuk akal bagi diri sendiri. Tidak semua orang harus berlari, dan tidak semua orang harus sampai di tempat yang sama. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar dengan langkahnya. Ketika kamu lelah hari ini, izinkan diri untuk tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Percaya bahwa cukup dengan hadir hari ini, bernafas dan bertahan, itu sudah merupakan bentuk keberanian. Tidak semua perjuangan harus terlihat besar untuk menjadi berarti. Pada akhirnya, kelelahan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kita manusia dengan segala keterbatasan dan kebutuhan. Dan dalam kemanusiaan itulah, kita menemukan alasan untuk lebih lembut, lebih jujur, dan lebih peduli pada diri sendiri. Ketika kamu lelah, dunia tidak sedang meminta lebih. Mungkin ia sedang meminta kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hidup. Ketika kamu lelah, ada satu kenyataan yang sering tidak ingin kita akui, yaitu bahwa lelah tidak selalu datang karena masalah besar. Kadang justru hal-hal kecil yang terus menumpuk, harapan yang tidak pernah dibicarakan, dan perasaan yang terus disimpan rapi, pelan-pelan menghabiskan energi. Kita mungkin merasa aneh karena tidak ada kejadian buruk yang jelas, tapi tetap merasa kosong dan berat. Lelah seperti ini membingungkan, karena kita tidak tahu harus menunjuk kemana, tidak tahu harus menyalahkan apa, dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Rutinitas berjalan, tanggung jawab terlaksana. Tidak ada drama besar. Tapi, di dalam, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kita bertanya-tanya, mengapa rasanya seperti ini, padahal seharusnya kita baik-baik saja? Pertanyaan itu sendiri sudah melelahkan, karena seolah kita tidak punya alasan yang sah untuk merasa lelah. Padahal, perasaan tidak selalu membutuhkan alasan logis untuk menjadi nyata. Ketika kamu lelah, seringkali yang paling melelahkan adalah usaha untuk terus memahami segalanya. Kita mencoba menganalisis perasaan sendiri, mencari penyebab, mencari solusi, sampai lupa bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Ada fase di mana perasaan hanya perlu dirasakan, bukan dipecahkan. Terlalu sibuk mencari jawaban justru bisa membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Ada juga kelelahan yang muncul karena kita terlalu lama hidup dalam mode bertahan.
Kita terbiasa menghadapi hari demi hari dengan prinsip yang penting jalan dulu, nanti urusan perasaan belakangan. Mode ini memang membantu kita melewati masa sulit, tapi jika terlalu lama dijalani, ia berubah menjadi beban. Tubuh dan pikiran tidak dirancang untuk terus bertahan tanpa jeda. Ketika kamu lelah, bisa jadi itu tanda bahwa mode bertahan sudah saatnya dimatikan. Kalian semua mungkin pernah merasa kehilangan antusiasme pada hal-hal yang dulu membuat bersemangat. Bukan karena kita berubah menjadi orang yang dingin, tapi karena energi emosional kita sedang terkuras. Kehilangan minat ini sering membuat kita panik, takut tidak akan pernah kembali seperti dulu. Padahal, minat dan semangat tidak hilang, mereka hanya menunggu ruang yang aman untuk muncul kembali. Ketika kamu lelah, hubungan dengan waktu pun terasa berubah. Kita merasa selalu dikejar, selalu kurang, selalu tertinggal. Bahkan waktu istirahat pun terasa tidak benar-benar menenangkan, karena pikiran terus bekerja. Kita merasa bersalah saat tidak produktif, dan merasa capek saat produktif. Lingkaran ini melelahkan karena tidak ada titik puas di dalamnya. Ada saat-saat di mana kelelahan membuat kita lebih sensitif dari biasanya. Hal kecil bisa terasa besar, kata sederhana bisa terasa menyakitkan. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena kapasitas kita sedang menipis. Ketika gelas hampir kosong, sedikit guncangan saja sudah cukup membuatnya terasa berat. Memahami kondisi ini bisa membantu kita lebih lembut pada diri sendiri. Ketika kamu lelah, seringkali muncul dorongan untuk menarik diri. Kita ingin mengurangi interaksi, membatasi percakapan, dan menjaga jarak dari dunia. Dorongan ini bukan tanda kebencian atau ketidakpedulian, melainkan kebutuhan untuk melindungi energi yang tersisa. Kalian semua berhak mengambil jarak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Tidak semua orang perlu memahami, yang penting kita memahami diri sendiri. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu sering menjadi tempat bergantung bagi orang lain. Kita mendengar, menenangkan, membantu dan menguatkan, tapi lupa bahwa diri kita juga butuh ditopang. Ketika peran memberi ini berlangsung terlalu lama tanpa keseimbangan, kelelahan emosional hampir tak terhindarkan. Memberi itu baik, tapi memberi sampai mengosongkan diri sendiri adalah harga yang terlalu mahal. Ketika kamu lelah, ada kemungkinan bahwa kamu sudah terlalu lama menunda kebutuhan pribadi, kebutuhan untuk didengar, dipahami, atau sekedar dimengerti. Kita terbiasa berkata tidak apa-apa, padahal ada banyak hal yang belum selesai di dalam. Penundaan ini menumpuk dan berubah menjadi kelelahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tidur. Kalian semua hidup di zaman di mana kecepatan dianggap keunggulan. Kita diajak bergerak cepat, berpikir cepat, dan mengambil keputusan cepat. Namun tidak semua orang cocok dengan ritme ini. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna, merasakan dan memahami. Ketika kamu lelah, bisa jadi itu bukan karena kamu lambat, tapi karena ritme hidupmu tidak sinkron dengan dunia yang terlalu terburu-buru. Ada kelelahan yang muncul karena kita terlalu sering mengabaikan intuisi. Kita tahu sesuatu tidak baik untuk kita, tapi tetap dijalani. Kita tahu batas sudah terlewati, tapi tetap memaksa. Setiap kali kita mengabaikan intuisi, kita mengorbankan sedikit energi batin. Lama-kelamaan, pengorbanan kecil ini menjadi kelelahan besar. Ketika kamu lelah, mungkin kamu mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu diterima begitu saja. Nilai, tujuan, bahkan definisi sukses. Pertanyaan ini bisa terasa mengganggu, tapi juga penting. Ia menandakan bahwa kita sedang tumbuh meski prosesnya tidak nyaman. Pertumbuhan tidak selalu merasa menyenangkan, seringkali justru melelahkan. Kalian semua tidak perlu takut pada fase ini. Lelah bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan yang mengajak kita berhenti sejenak dan melihat ulang arah. Ada kebijaksanaan yang hanya muncul ketika kita cukup diam untuk mendengarkan. Ketika kamu lelah, mungkin ada rasa iri yang muncul melihat orang lain tampak lebih ringan menjalani hidup. Kita bertanya-tanya, mengapa mereka terlihat baik-baik saja, sementara kita harus berjuang hanya untuk melewati hari. Rasa iri ini manusiawi, tapi jika tidak disadari, ia bisa menambah beban. Kita lupa bahwa apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Lelah juga bisa datang dari upaya terus-menerus untuk menjadi versi diri yang bisa diterima semua orang. Kita menyesuaikan sikap, menahan pendapat, dan menyembunyikan bagian diri yang dianggap tidak cocok. Usaha ini menguras energi, karena kita hidup dalam kepura-puraan yang halus. Ketika kamu lelah, mungkin sudah waktunya memberi ruang bagi diri untuk menjadi lebih jujur, meski tidak selalu nyaman.
Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa hidup berjalan, tapi kita hanya ikut terbawa. Hari berganti hari tanpa benar-benar dirasakan. Kondisi ini melelahkan karena kita kehilangan rasa hadir. Kita ada, tapi tidak benar-benar di sini. Mengembalikan kehadiran tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kadang cukup dengan memperlambat satu momen kecil dalam sehari. Ketika kamu lelah, keinginan untuk dimengerti bisa menjadi sangat kuat. Kita ingin seseorang melihat kita tanpa harus menjelaskan. Sayangnya, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Belajar mengungkapkan kebutuhan dengan jujur adalah keterampilan yang melelahkan, tapi penting. Menyimpan harapan untuk dipahami tanpa komunikasi sering berakhir dengan kekecewaan. Ada kelelahan yang datang dari konflik batin antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita jalani. Kita mungkin tahu apa yang membuat kita bahagia, tapi kondisi tidak memungkinkan. Konflik ini menciptakan ketegangan internal yang terus-menerus. Ketika kamu lelah, mengakui konflik ini adalah langkah awal untuk mencari jalan tengah, bukan memaksakan diri memilih salah satu ekstrim. Kalian semua berhak untuk merasa lelah tanpa harus langsung bangkit. Tidak ada tenggat waktu untuk pulih. Setiap orang punya ritme pemulihan yang berbeda. Membandingkan proses diri dengan orang lain hanya akan menambah tekanan yang tidak perlu. Ketika kamu lelah, ingatlah bahwa perasaan ini tidak mendefinisikan seluruh hidupmu. Ia hanya bagian dari perjalanan, bukan keseluruhan cerita. Ada hari-hari lain yang mungkin belum terlihat sekarang, tapi tetap ada di depan. Ketika kamu lelah, mungkin dunia terasa terlalu bising. Suara tuntutan, ekspektasi, dan opini orang lain bercampur menjadi satu. Dalam kebisingan itu, suara diri sendiri sering tenggelam. Mencari kembali suara ini membutuhkan keheningan, dan keheningan sering terasa tidak nyaman. Tapi disitulah kita mulai mendengar apa yang benar-benar kita butuhkan. Kalian semua mungkin takut bahwa jika terlalu lama berhenti, hidup akan meninggalkan kita. Padahal, hidup tidak sekejam itu. Ia tetap berjalan, dan kita bisa kembali melangkah ketika sudah siap. Tidak ada lomba, tidak ada garis akhir yang harus dikejar dengan nafas terengah. Ketika kamu lelah, mungkin yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Kehadiran pada diri sendiri, pada nafas, pada tubuh yang sudah bekerja keras sejauh ini. Mengakui usaha diri sendiri, sekecil apapun, bisa menjadi sumber energi yang terlupakan. Lelah mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu berarti terus maju. Kadang kekuatan justru ada pada keberanian untuk berhenti, mengakui batas, dan merawat diri. Kalian semua tidak kehilangan nilai hanya karena sedang lelah. Pada akhirnya, fase ini akan berlalu, seperti fase-fase sebelumnya, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita belajar mendengarkan. Ketika kamu lelah hari ini, ingatlah bahwa ini bukan kegagalan, melainkan sinyal. Dan setiap sinyal, jika didengarkan dengan jujur, selalu membawa kita lebih dekat pada diri sendiri.